Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai affine connection. Langsung ke definisinya. Jadi affine connection didefinisikan sebagai pemetaan dari XM cross XM ke XM. Di sini XM adalah ruang yang berisikan semua medan vektor licin di manifold M. Kemudian biasanya kita nyatakan kalau pemetaan seperti ini dua argumen X, Y, misalkan X anggota yang ini kemudian Y anggota yang ini, biasanya dituliskannya seperti ini ya. Di dalam kurung ini dua argumennya, argumen pertama, argumen kedua. Tapi kali ini untuk nabla ini akan kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi argumen pertama ditaruh di bawah sini gitu. Nah, jadi seolah-olah ini adalah nabla X bekerja pada Y. Jadi kita dapat pandang seperti itu. Nah, affine connection ini adalah pemetaan dari XM cross XM ke XM yang harus memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, nabla X Y1 plus Y2 itu sama dengan nabla X Y1 plus nabla X Y2. Jadi terlihat linear di argumen kedua ini. Kemudian yang kedua, nabla X1 plus X2Y itu sama dengan nabla X1Y plus nabla X2Y. Terlihat dia ini adalah linear di argumen pertama. Ini semua tadi 1 dan 2 ini tentunya untuk setiap X, Y1, Y2 medan vektor licin di M. Kemudian X1, X2, Y anggota XM. Dan yang ketiga, harus berlaku nabla Fx Y sama dengan F nabla X Y. Oke, dan ini F di sini adalah suatu fungsi licin di manifold M. Jadi Fm ini menyatakan himpunan semua fungsi licin di manifold M. Kemudian yang keempat, nabla X Fy sama dengan X bekerja pada fungsi F tadi dikalikan dengan Y ditambah dengan F kalikan nabla X Y. Ya. Terlihat seperti operator diferensial ya. Ya, memang nantinya dapat kita pandang sebagai operator diferensial. Sekarang kita akan ungkapkan nabla ini secara atau operasi ini secara lebih eksplisit tentunya menggunakan koordinat. Kita tinjau di suatu titik P ya, misalkan dia berada di lingkungan U dengan sistem koordinatnya U, var V, katakan seperti itulah. Ya, jadi P ini kalau dinyatakan oleh si peta koordinatnya ya misalkan sama dengan X1 dan seterusnya ya sampai XN misalkan. Nah, kemudian kita tinjau basis di TPM yaitu basis koordinat yaitu parsial per parsial X mu itu, dan ini akan kita ungkapkan dalam notasi yang lebih ringkas yaitu E mu seperti ini. Nah, maka sekarang coba kita konstruksi sebenarnya pemetaan affine connection ini seperti apa. Caranya kita tinjau dengan memasukkan X di sini suatu basis, anggota basis, misalkan E mu. Kemudian dia bekerja pada suatu ini basis, anggota basis, ini juga anggota basis yang lain. Misalkan E nu gitu. Tentunya hasilnya adalah suatu medan vektor lain ya. Suatu medan vektor lain, maka dapat kita nyatakan sebagai basisnya ini di titik P ya. Basisnya lalu di depannya adalah koefisiennya. Koefisiennya tentunya harus memuat indeks lambda ini tentunya. Tapi ini kan tentunya nilainya bergantung pada mu dan nu. Maka kita beri juga indeks mu dan nu. Nah, jadi kita punya ungkapan seperti ini untuk menyatakan bagaimana si nabla ini bekerja pada basis. Nah, tetapi kalau dilihat seperti ini, orang bisa saja menggunakan orang yang berbeda akan bisa mendefinisikan gamma lambda mu nu yang berbeda pula. Jadi kalau dilihat di sini kita memang membutuhkan seperangkat gamma lambda mu nu untuk mendefinisikan si
nabla ini. Tapi antar orang yang berbeda dia bisa memberikan seperangkat gamma lambda mu yang lain gitu. Asalkan terpolir persamaan seperti ini dia bisa dapatkan dia bisa mendefinisikan nabla yang lain pula berarti. Jadi tidak unik ya, tidak unik definisi dari si nabla ini, tergantung bagaimana orang memberikan gamma di sini. Ingat kalau dilihat dari sini berarti gamma ini terdiri dari sejumlah gamma ini sebenarnya seperangkat n pangkat 3 ya. N pangkat 3 fungsi-fungsi yang licin gitu. Nah, maka sekarang kalau coba kita terapkan pada suatu median vektor V dan W, jadi kita coba terapkan begini. Nabla V, W, maka di lingkungan U ini kita dapat nyatakan ini sebagai nabla VW sama dengan nabla V mu E mu lalu W nu misalkan, lalu ini E nu. Nah, dari sini lihat, ini V mu dapat kita pandang sebagai fungsi F di sini ya, karena dia suatu fungsi licin. Kemudian yang W nu di sini dapat berperan sebagai nanti yang seperti ini, F yang di sini. Nah, maka akan kita gunakan syarat nomor 3 dan 4 ini. Jadi kita sekarang punya nabla VW itu sama dengan ini dulu ya. Kita gunakan yang ini dulu. Berarti V-nya kita taruh di atas, nih V mu ini kita taruh di atas. V mu lalu nabla E mu, lalu ini adalah W nu E nu. Kemudian kita gunakan yang keempat. W nu-nya berarti adalah F-nya. Berarti kita lihat di sini E mu bekerja pada W nu. Oke, kemudian kalikan Y-nya. Y-nya berarti adalah si E nu-nya. E nu lalu plus F-nya tadi adalah W nu. Oke, lalu nabla X-nya berarti adalah nabla E mu, lalu ini adalah E nu. Oke. Nah, sehingga ini kita akan tuliskan menjadi seperti ini sekarang. Yang ini ya, yaitu parsial W nu per parsial X mu. Sebagaimana ini tadi, E mu itu adalah ini. Kemudian kalikan E nu. E nu-nya nanti saya taruh, E nu-nya biarkan dulu di sini. Oke, kemudian ini plus W nu. Berarti ini akan kita tuliskan sesuai ini. Berarti adalah gamanya saya taruh depan dulu. Lambda mu nu, lalu ini adalah E lambda. Oke. Nah, kemudian saya dapat mengganti indeks ini dengan ini menjadi lambda. Ya. Karena ini hanya indeks dummy, sehingga kita punya di suku pertama ada E lambda, di suku kedua ada E lambda. Jadi saya boleh tuliskan sekarang ini sama dengan V mu, lalu ini adalah parsial W lambda per parsial X mu. Kemudian E lambdanya saya taruh di belakang nanti, lalu ini adalah W nu gamma lambda mu nu. Kemudian ini adalah parsial per parsial X lambda. Oke. Ini dapat kita tuliskan sebagai nabla mu W lambda. Nah, kita tuliskan begitu saja. Ya, bisa kita tuliskan seperti itu. Oke, jadi sampai di sini kita sudah berhasil membuat ungkapan secara koordinat, dan dalam ungkapan koordinat untuk affine connection. Sekali lagi si affine connection ini pada suatu manifold tidak unik ya, tidak unik karena orang bebas menggunakan seperangkat fungsi gamma yang asalkan bisa mendefinisikan seperti ini gitu ya.
Antara orang yang berbeda bisa memberikan seperangkat gamma yang berbeda juga. Gitu. Nah, kemudian ungkapan seperti ini bisa kadang dibaca juga sebagai turunan kovarian untuk si W, gitu ya, turunan kovarian untuk si W. Oke, jadi dari event connection ini nanti berikutnya akan kita gunakan untuk mendefinisikan paralel transport dari suatu medan vektor, dan selanjutnya kita akan bahas juga bagaimana turunan kovarian untuk tensor, medan tensor. Ya, insya Allah akan dibahas di video berikutnya. Untuk pembahasan ini saya cukupkan di sini sampai di sini saja biar tidak terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.